Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Untuk episode kali ini sangat spesial pemirsa, karena kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, atau biasa disebut ataupun disingkat dengan TJSLBU, dan juga aplikasi Katalis ya. Tentunya di sini Aziz tidak sendirian ya, tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Kayaknya kita bakal dejavu gitu pemirsa. Langsung saja kita sapa narasumber kita untuk episode kali ini. Yang pertama ada dari Kepala Bapeda Kota Pekalongan, ada Pak Cayekti Widikdo, APMS. Ya, Assalamualaikum Pak Cay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana Mas Aziz? Baik ya Pak Cay ya. Alhamdulillah. Kalau umpamanya sehat selalu, Pak Cay juga sehat ya. Alhamdulillah. Kalau mamanya pertemuan kedua second time ya. Kalau mamanya ketiga berarti three time gitu ya. Apa bukan? Apa ya bahasa Inggrisnya, lupa juga kita. Nanti diatur sama netizen aja ya Pak Cay ya. Siap. Kita bahas tentang topik edisi hari ini saja ya. Kemudian juga Pak Cay di sini tidak sendirian pemirsa yang ada di rumah, namun juga makanya Aziz tadi bilang dejavu gitu ya, ataupun kayaknya kita flashback gitu ya beberapa bulan yang lalu. Ada Pak Ujianto Purwanto, SIT ya, MSI. Betul Bapak titelnya? Betul ya. Apa kabar Pak Uji? Luar biasa, ini pakar-pakar aplikasi di Kota Pekalongan ataupun untuk kemajuan Kota Pekalongan nih pemirsa. Pak Uji, gimana? Ada perkembangan apa hari ini? Istri udah 3 loh. Bercanda ya pemirsa ya. Tapi yang penting adalah sehat Pak Uji ya. Kemudian juga mungkin upgrade-nya adalah aplikasi-aplikasi terbaru nanti yang akan disosialisasikan untuk masyarakat ataupun pemerintah Kota Pekalongan itu tersendiri gitu ya. Seperti hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Katalis pemirsa. Oke, tadi Aziz sudah sempat spill gitu kan ya. Topik ataupun pembahasan kita kali ini adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha serta aplikasi Katalis pemirsa. Langsung saja mungkin saya ke Pak Cay ya. Ini walaupun Pak Cay ini kayaknya belum bernafas kayaknya pemirsa. Baru dari kegiatan satu kegiatan lain langsung kita kamera roll and action gitu kan ya. Pak Cay bisa dijelaskan nggak sih untuk pemirsa yang ada di rumah gitu ya, perihal tentunya topik yang kita angkat edisi hari ini, apa sih yang dimaksud dengan penyelenggara tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha itu? Monggo. Ya. Jadi gini Mas Aziz, TJSLBU itu mungkin agak kata-kata yang baru karena ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility gitu, atau tanggung jawab sosial dari perusahaan. Kemudian di bahasa Indonesianya menjadi tanggung jawab sosial lingkungan badan usaha. Ini merupakan wujud dari perhatian dari badan usaha yang ada di Kota Pekalongan yang bisa ikut bersama-sama dengan pemerintah Kota Pekalongan dalam membangun, bersinergi, memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Turunannya itu kalau yang di pusat memang adalah dari undang-undang tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang sebagian dari laba perusahaan itu wajib dikeluarkan oleh badan usaha untuk kepentingan CSR itu gitu. Nah dari situ kemudian digerakkan di Kota Pekalongan. Pak Wali itu pada saat Musrenbang tanggal 23 Maret tahun 2023 itu sudah menyampaikan bahwa badan usaha di Kota Pekalongan itu banyak. Ada perhotelan, ada perbankan, ada koperasi, ada mungkin usaha batik dan sebagainya, banyak perguruan tinggi juga ada masuk di sana. Ini mestinya harus bisa bergerak bersama dengan pemerintah Kota Pekalongan dalam membangun Kota Pekalongan gitu. Mengingat permasalahan yang ada di Kota Pekalongan itu kan banyak gitu ya, ada terkait dengan permasalahan banjir, permasalahan sampah, limbah. Juga kita akan majukan Kota Pekalongan di bidang pendidikan, kesehatan. Tapi terbatas sekali kemampuan anggaran pemerintah Kota Pekalongan. Oleh karena itu Pak Wali mencanangkan waktu itu ini harus digerakkan CSR atau TJSL dari badan usaha yang ada di Kota Pekalongan. Itu Mas Aziz kurang lebih. Luar biasa ya. Mungkin kalau mamanya pemirsa yang ada di rumah TJSL itu belum familiar gitu ya, Pak Cay ya. Tapi kalau kita bilang CSR gitu kayaknya udah sangat familiar sekali. Ini adalah sinergi badan usaha dengan pemerintah. Intinya seperti itu gitu ya. Semoga dengan adanya badan usaha yang banyak di Kota Pekalongan ini benar-benar bisa memajukan gitu kan ya. Kemudian memberikan sumbangsi juga untuk masyarakatnya, lingkungan, komunitas dan lain sebagainya. Oke, saya sekarang move dulu ke Pak Uji.
Pak Uji, ini berbicara tentang aplikasi Katalis gitu ya. Apa sih sebenarnya hubungannya gitu antara TJSL ini sama dengan aplikasi Katalis itu? Namun sebelum dijelaskan apa hubungannya, bisa dijelasin nggak sih aplikasi Katalis itu apa, Pak Uji? Monggo. Oke, Mas Ajis. Katalis itu kemarin kita dari Pak Cati juga ya menggagas ya. Katalis itu ada singkatannya, Mas. Ada kolaborasi pemerintah dengan dan lintas sektor gitu ya. Nah aplikasi ini digagas karena selama ini CSR itu ternyata sudah banyak, Mas Ajis. Iya. Sudah banyak sekali CSR, perusahaan berikan CSR kepada masyarakat gitu ya. Tetapi pemerintah sendiri tidak punya data. Nah akhirnya ini digagas sebuah aplikasi yang nantinya ada dua bagian, ada front end dan back endnya gitu ya. Kalau front endnya nanti yang akan disosialisasikan kepada masyarakat. Badan usaha sudah berikan CSR apa, nanti akan kita tampilkan di situ berapa besarannya dan seterusnya. Karena itu juga akan meningkatkan kualitas dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Berarti gitu aplikasi ini bisa diakses sama masyarakat umum gitu bisa, ya. Tidak hanya untuk pemerintah Kota Pekalongan ataupun badan usaha yang memberikan CSR doang gitu ya. Jadi ada dua bagian tadi, Mas Ajis. Yang pertama masyarakat bisa mengakses, kemudian yang bagian kedua itu yang dapurnya itu nanti ada peran admin, kemudian ada peran dari badan usaha dan yang akan diberikan CSR. Nanti di aplikasi itu kita coba tanamkan sebuah transaksi ya, apa transaksi atau apa ya, approve gitu ya, proposal dari UMKM gitu ya kepada badan usaha. Di situ akan terekam, kemudian badan usaha yang punya user juga akan bisa approve gitu ya, menyetujui dari aplikasi permohonan dari ini penerima CSR. Oke, ya luar biasa sekali ini. Sekali lagi tentunya dengan kemajuan teknologi ya, kita harus memanfaatkan itu semuanya dengan baik gitu ya. Jadi dengan ibaratnya apa ya, satu pintu, kemudian juga dengan aplikasi yang lebih canggih, kemudian mempermudah segalanya gitu ya Pak Cai ya. Oke, saya ke Pak Cai kembali. Pak Cai, kalau kita berbicara tentang TJSL ini, apakah maksud dan tujuan dengan adanya ini yang sesuai ataupun diatur oleh Perda nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan TJSL ini itu apa sih Pak Cai? Boleh dikasih tahu nggak sih? Iya, gini. CSR seperti tadi disampaikan oleh Mas Uji itu kan sebenarnya sudah berjalan banyak gitu ya, sudah banyak, cuman belum bersinergi gitu. Lah dengan adanya tadi sudah dicanangkan, kemudian muncullah sekarang digagas inisiasi dari DPRD Kota Pekalongan itu dengan menerbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan TJSL-BU Kota Pekalongan. Ini dikandung maksud agar satu bisa memberikan kepastian, dalam artian begini, supaya pemberian CSR itu tidak saling tumpang tindih juga gitu, dan kejelasan penggunaannya itu ada gitu, tidak hanya digunakan untuk hal-hal misalkan mungkin ketidakjelasan gitu kan dari perusahaan itu juga. Kemudian juga bisa memberikan arah dari penyelenggaraan TJSL itu supaya sinergi sesuai harmonis dengan kegiatan atau program pemerintah Kota Pekalongan gitu. Kemudian juga mempermudah bagi hubungan interaksi antara masyarakat dengan badan usaha dan bisa saling terkontrol. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita ingin memberikan ruang juga bahwa salah satu yang menjadi ukuran keberhasilan atau kalau kita di badan pemerintah itu ada namanya akreditasi atau performa perusahaan gitu ya. Manakala ini ada kepastian, kemudian juga nantinya bisa terselenggara dengan baik, itu juga akan memberikan hal yang baik, penilaian yang baik bagi badan usaha itu sendiri. Oke, ya Pak Cai, kalau kita berbicara tentang subjek ya, subjek dari TJSL-BU ini siapa sih Pak Cai? Subjeknya adalah badan usaha. Badan usaha ini bisa berada di Kota Pekalongan atau juga dalam artian itu home base-nya di Pekalongan, atau juga yang tidak di Pekalongan tetapi dia melakukan kegiatan usaha yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian yang berikutnya lagi, dia bisa berbentuk badan usaha yang milik negara, BUMN, atau juga BUMD,
atau juga bisa berbentuk koperasi, itu juga bisa, perhotelan juga ada, kemudian juga aktivitas usaha yang lain yang ada di Kota Pekalongan. Intinya adalah bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh korporasi, badan usaha yang beraktivitas di Kota Pekalongan. Oke ya, jadi sudah jelas ya pemirsa yang ada di rumah bahwa subjek dari kegiatan TJS LBU ini adalah ya segala sesuatu yang beraktivitas ataupun berkegiatan usaha ataupun badan usaha itu di Kota Pekalongan. Entah itu memiliki kantor pusat di Jakarta tapi kegiatannya di Kota Pekalongan itu juga wajib gitu ya untuk melakukan kegiatan ini. Oke, kita ke Pak Uji lagi. Pak Uji, berbicara tentang aplikasi Katalis gitu ya. Bisa dijelaskan nggak operasional dari aplikasi ini tuh seperti apa sih? Ada part ataupun apa saja di aplikasi ini secara detail, silakan. Ya, Mas Ajis. Jadi dalam aplikasi ini nanti ada 3 level user ya. Jadi user yang admin, kemudian ada badan usaha, kemudian juga ada yang pihak-pihak baik itu UMKM maupun non UMKM yang akan menerima CSR gitu ya. Jadi nanti badan usaha itu bisa memberikan CSR berdasarkan permohonan dari calon penerima, tetapi juga bisa jadi juga mereka memberikan CSR karena ternyata banyak badan usaha yang sudah memberikan CSR secara rutin gitu ya. Jadi mereka akan langsung biasanya langsung sih tidak. Misalnya kalau yang operasi bibir sumbing itu kan tidak perlu dengan proposal, langsung saja langsung. Jadi mekanisme itu yang akan kita rekam. Nah, dalam aplikasi itu nanti kita akan diberikan laporan Mas Aziz. Jadi pemerintah akan melihat berapa sih CSR yang beredar di tahun 2023 misalnya, yang sudah ada transaksi di 2023. Kemudian berapa sih sebenarnya yang dimohonkan masyarakat. Jadi nanti ada list, ada daftar pengajuan dari masyarakat, karena saya yakin nggak semua disetujui kan oleh badan usaha, dan ini akan menjadi bahan kita juga dalam rencana pembangunan mungkin Pak ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu kita pertimbangkan dari situ. Oke, berarti Pak Uji, aplikasi ini adalah fungsinya untuk mendata gitu ya? Mendata sekaligus menampilkan secara spasial dan tabel gitu ya, secara data gitu ya. Oke, ya berarti untuk mengajukan dan lain sebagainya tidak melalui aplikasi ini atau melalui aplikasi ini? Oh, bisa dijelaskan bagaimana sistem kerjanya dari aplikasi ini dari awal mungkin pengajuan ya sampai dengan approval itu tersendiri? Oke, saya akan mulai dari UMKM atau lembaga yang akan menerima CSR ya Mas Asi ya. Jadi pertama mereka akan mendaftar dulu, registrasi, kemudian akan diverifikasi oleh admin. Nah, setelah itu mereka akan mendapatkan username dan password. Nah, setelah itu mereka akan masuk ke dalam aplikasi dan mereka akan melihat badan usaha yang sudah terdaftar di aplikasi. Jadi tidak semua badan usaha tentu, tetapi yang sudah terdaftar di aplikasi. Kemudian mereka akan melihat posisinya secara lokasi di mana gitu ya. Karena kita juga menampilkan data secara spasial. Akan lebih baik lagi kalau misalkan mereka mengajukan kepada badan usaha yang dekat ya secara wilayah gitu ya. Nah, kemudian dari aplikasi itu nanti mereka akan bisa mengajukan kepada badan usaha itu terkait itu ada yang dilampirkan juga proposal ya. Proposal dengan file proposal itu akan dilampirkan dan ini akan menjadi dasar dari badan usaha untuk mempelajari pengajuan dari UMKM maupun non UMKM tadi. Nah, berikutnya dari badan usaha, user badan usaha akan masuk ketika akan ada yang di pengajuan, maka mereka akan ada notifikasi Mas Aziz. Jadi ada pengajuan dari si A dengan jumlah sekian untuk apa gitu ya. Nah, baru mereka akan approve gitu. Luar biasa ya. Ini memberikan ataupun angin segar ya tentunya untuk para UMKM di Kota Pekalongan ya. Kalau umpamanya kita berbicara tentang aplikasi Katalis ini pemirsa. Semoga sosialisasi ini bisa didengar ataupun dilihat ya sama para UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Jadi benar-benar dirasakan gitu dampak ataupun hasilnya. Pak Cai, Pak Uji, nanti kita lanjutin lagi tentunya obrolan kita karena juga sebenarnya pemirsa yang ada di rumah ataupun bahkan Aziz pribadi juga penasaran nih ya. Penasarannya apakah badan usaha yang ada di Kota Pekalongan itu wajib dan sudah banyak yang terdaftar gitu, karena semakin banyak otomatis akan semakin membantu para UMKM yang ada di Kota Pekalongan gitu kan. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali tentunya expose lebih dekat, lebih santai, masih membahas tentang TJS LBU dan juga aplikasi Katalis. Masih bersama dengan Pak Cai dan juga Pak Uji ya. Oke, Pak Cai, sekarang saya ke Pak Cai. Seperti tadi yang sudah Aziz spill ya di segmen sebelumnya, sebenarnya badan usaha yang ada di Kota Pekalongan itu sudah banyak apa enggak sih Pak Cai yang sudah masuk ke dalam ataupun terdaftar gitu ke aplikasi itu, terdata gitu ya. Sedangkan di sini kan sudah jelas ya ada perda yang mengaturnya untuk badan usaha dalam penyelenggaraan TJS LBU ini. Monggo Pak Cai. Iya. Jadi gini, aplikasi ini kita rancang itu ya, Mas Uji dan teman-teman sudah merancang itu dalam rangka untuk memulai itu Mas Aziz, untuk memulai melakukan sinkronisasi. Lah untuk bisa melakukan sinkronisasi startnya dari mana nih? Kita kan bingung gitu kan. Sementara kita tahu bahwa teman-teman dari badan usaha di Kota Pekalongan itu sebenarnya sudah banyak. Ada tadi Mas Uji sudah menyampaikan ada yang operasi bir sumbing terus sudah jalan. Ada sebagian besar itu pasti memberikan di sekitar perusahaan atau badan usaha itu melakukan kegiatan itu, entah berbentuk sembako atau pas banjir itu ya itu, atau juga yang berbentuk pembinaan terhadap UMKM, entah berbentuk pelatihan itu juga ada itu dilakukan itu gitu. Nah, karena kita belum punya itu, maka kita harus membuat database dulu gitu, database yang secara pelan itu akan diperbaiki ke depan. Lah Mas Uji dan teman-teman ini membuat aplikasinya itu gitu supaya kita punya rekam jejaknya atas kegiatan-kegiatan dari badan usaha yang kita sebut dengan TJS LBU itu gitu. Nah, nantinya yang pertama tentu teman-teman dari badan usaha pertama mungkin akan dilakukan perekaman terlebih dahulu, tapi nantinya akan berkembang. Begitu nanti sudah mulai kita jalankan, ada kesepakatan bahwa sebaiknya kalau terkait dengan TJS LBU itu ya terpusat dalam satu rekaman itu. Nantinya TJS LBU yang memberikan pun dia harus melakukan perencanaannya melalui TJS LBU itu, bahwa perencanaan dalam artian tidak perencanaan dalam jangka 1 tahun ke depan akan apa saja, mungkin tidak seperti pemerintah Kota Pekalongan ya, tapi setidaknya pada saat akan melakukan kegiatan itu di minggu depan itu memasukkan ke aplikasi itu badan usaha A gitu ya, dia sudah punya NIP atau TDP tanda daftar perusahaan atau ID yang ada di sana. Kemudian setelah itu dia akan melakukan bahwa minggu depan akan melakukan bentuknya apa, sasarannya di mana dan seterusnya. Dan aplikasi yang dikembangkan itu bentuknya adalah GIS ya, Geographic Information System gitu. Jadi tinggal pilih klik di mana lokasinya gitu. Itu nanti akan ketahuan bahwa perusahaan itu sudah mulai melakukan perekaman itu. Nah, record itulah yang nanti tahun depan kita akan mulai melakukan pemilahan berdasarkan kategori ini masuk apa, pendidikan, kesehatan, kemudian kemiskinan gitu kita plotting gitu. Setelah itu nanti kita mulai sinergi, mendapatkan masukan juga dari teman-teman perangkat daerah. Ada nggak kegiatan perangkat daerah yang mungkin bisa disinergikan? Pak, ini kita nggak mampu nih kalau kita akan mencapai target UMKM sampai 100 pembinaan dalam 1 tahun. Mampunya berapa? 75. Nah, mungkin saja yang 25 kita ambil dari TJS LBU gitu untuk masuk ke sana. Ini yang akan kita planning ke depan. Nah, startnya dari mana? Record itulah yang nanti akan terlakukan. Oke, nah ini yang bikin penasaran karena kan ini kan masih start gitu ya, Pak Cai ya, masih memulai ibaratnya kalau mamanya bayi itu masih merangkak gitu. Nah, kalau boleh tahu sosialisasi apa? Kan yang dibutuhkan kan sosialisasi untuk badan usaha gitu kan ya, agar badan usaha mengetahui di pemerintah Kota Pekalongan itu sebenarnya ada TJSL ini gitu, sehingga mereka itu bergabung kemudian menjadi satu datanya di situ. Sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan untuk badan usaha, Pak Cai? Yang pertama setelah kita kemarin selesai membuat peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan TJS LBU di wilayah Kota Pekalongan, kita undang Mas Haji, kita undang dari badan usaha yang ada di Kota Pekalongan, kita sosialisasikan bahwa pemerintah Kota Pekalongan sudah punya Perda nomor 2 tahun 2023 dan Perwal nomor 81 tahun 2023. Nah, setelah itu kita sosialisasikan
Kemudian kita juga ajak mereka ikut pengenalan tentang aplikasi Katalis tadi gitu. Kemudian itu juga kita lakukan lewat webnya di Bapeda gitu, supaya bisa mudah dikenali untuk yang barangkali masyarakat yang terbiasa untuk mengakses melalui jaringan internet gitu yang kita lakukan. Memang belum begitu banyak karena juga kita baru start di bulan-bulan Oktober inilah gitu, sehingga ya mungkin sambil berjalan kita lakukan terus menerus gitu. Oke Pak Cai, berbicara tentang sosialisasi yang sudah dilakukan gitu oleh Bapeda untuk badan usaha, bagaimana tanggapan mereka? Apakah ada pro kontra, apa mereka mengikuti saja atau mungkin bahkan ada kesulitan ketika disosialisasikan tersebut gitu? Ya, tanggapan yang kami terima pada saat sosialisasi, mereka menerima dengan baik, menerima dengan senang, karena ini butuh satu kesatuan dan yang selama ini barangkali kesulitan untuk mengakses atau dalam artian untuk melaporkan, kita juga nanti fasilitasi itu. Beberapa waktu yang lalu kita juga coba sounding ini ke salah satu media yang di Kota Pekalongan, bisa nggak CSR-nya dalam bentuk pemberitaan gitu. Itu CSR juga kan, oh boleh Pak. Saya pikir ini berarti sebenarnya mereka itu menunggu juga bagaimana supaya TJSLBO atau CSR itu disinergikan dengan pemerintah Kota Pekalongan. Pada saat pembangunan aplikasi itu juga memberikan masukan, Pak, sebaiknya kita bisa tahu juga tentang masyarakat yang sudah mengakses itu mengaksesnya kemana saja gitu, sehingga kita bisa tahu, oh sebaiknya bisa approve atau enggak, oh ternyata sudah di-approve oleh perusahaan yang lain, kita sebaiknya bisa bagi ke yang lain Pak gitu. Artinya mereka ternyata senang juga dengan bagaimana supaya ini bisa bersinergi dan rata-rata mereka mau Pak, siap kita gabung gitu. Itu yang saya juga senang. Tapi memang kalau Aziz pribadi pun ibaratnya setuju sih ya, karena memang ini ibaratnya kalau mamanya disatukan gitu dalam kegiatan ya, program namanya ya TJSLBO ini tentunya akan merata gitu. Tidak hanya, kadang kan memang ada badan usaha yang sudah memiliki kegiatan CSR tapi itu lagi yang disalurkan gitu. Ya, kadang bahkan ada badan usaha dua menyalurkan ke mungkin UMKM satu itu gitu. Jadi tumpang tindih ya, tidak ada merata. Yang dapat banyak, ada yang tidak sama sekali. Betul gitu. Ya, dengan adanya seperti ini, apalagi kan tadi aplikasi Katalis ini bisa diakses oleh masyarakat. Jadi sudah tahu nih sebenarnya badan usaha ini sudah memberikan sama ini, jadi bisa memberikan kesempatan untuk UMKM ataupun hal-hal yang lainnya lagi gitu. Karena ini CSR itu tidak hanya untuk UMKM saja ya, Pak Cai ya. Jadi juga untuk prestasi juga bisa. Kayak teman Aziz itu mengajukan CSR di beberapa hotel untuk mensupport karena dia membawa kesenian Kota Pekalongan gitu untuk bisa go internasional Pak Cai. Waktu itu ke Turki gitu, karena kan dia kan membawa kesenian Kota Pekalongan yaitu Sintren gitu untuk ke sana butuh biaya banyak gitu kan ya. Dan alhamdulillah di sana menang juara 1. Jadi yang membantu CSR-nya pun bangga gitu ya Pak Cai ya. Oke, sekarang kita ke Pak Ugi lagi. Pak Ugi, dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh dari Bapeda kemudian untuk ataupun ke badan usaha gitu ya, sampai sekarang sudah terdata berapa badan usaha yang sudah mengakses gitu ataupun bergabung di aplikasi itu? Oke, jadi kemarin sudah dilakukan sosialisasi Mas Aziz ya. Sosialisasi itu juga sekaligus kita minta banyak masukan dari pengusaha. Sebenarnya apa sih yang mereka namanya butuhkan? Juga kita masih ini ya ibaratnya lagi dibuat gitu baru. Dan pada kesempatan itu ke teman-teman badan usaha juga diminta untuk registrasi sebagai data awal saja kita. Belum banyak Mas Haji sampai dengan sekarang, tetapi kami akan menyiasati di 2023 ini dengan memasukkan data CSR selama 2023 itu nanti dalam aplikasi. Ini sebagai data awal, database gitu. Jadi badan usaha kemarin diminta form apa yang sudah mereka lakukan selama 2023. Itu yang kita lakukan sebagai menyiapkan database. Barangkali 2024 baru bisa berjalan lebih mulai perangkat gitu ya. Karena datanya juga kita mengumpulkan yang berserakan itu. Berserakan akan dirapikan oleh Bapeda gitu ya untuk kemajuan Kota Pekalongan. Tapi saya penasaran, amin ya Pak Cai. Pak Cai, Aziz penasaran kalau umpamanya ada nggak sih data dari Bapeda sendiri sebenarnya ada berapa totally gitu ya badan usaha yang ada di Kota Pekalongan ataupun yang beroperasi di Kota Pekalongan? Badan usaha di Kota Pekalongan kita memang belum punya datanya secara fix gitu ya. Kemarin kita dapat dari DPMPTSP itu sekitar 1.200-an
banyak, potensinya besar sekali gitu pekerjaan itu. Tapi kita juga masih memilah apakah itu sebagai badan usaha yang nantinya akan bergerak memberikan CSR-nya atau justru masih berkategori dia malah membutuhkan. Ini masih kita coba pilah juga, kita masih pilah juga gitu. Kemudian kemarin yang UMKM-nya sendiri kita mencoba menelusur juga pendataan yang sudah dilakukan oleh teman-teman BPS atas inisiasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu sekitar 46.000 UMKM di Kota Pekalongan melalui pendataan door to door. Ya 46.000. Saya pikir ini hampir sekitar 1/6 sendiri ya, karena jumlah penduduk kita itu 300-an lebih dari itu, 300-an kalau misalkan itu jumlah penduduk, setiap rumah sekitar 4 atau 5 jiwa, berarti kan sekitar 75 rumah tangga. Dari 75 rumah tangga itu UMKM-nya 46.000, 75.000 UMKM-nya 46.000, karena pendataannya sudah door to door. Berarti kan separuh lebih dari masyarakat Kota Pekalongan itu ya UMKM gitu. Ini yang ini berarti potensi untuk pengembangan tanggung jawabnya besar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekalongan itu. Luar biasa ya pemirsa ya. Tentunya semakin banyak UMKM itu sebenarnya juga semakin banyak ibaratnya keuntungan juga untuk Kota Pekalongan ya. Kalau UMKM-nya maju. Ya. Tapi kalau UMKM-nya terbengkalai gitu, itu menjadi PR untuk pemerintah Kota Pekalongan. Oke, saya ke Pak Uji. Pak Uji, kalau boleh tahu apa tuh namanya kalau kita berbicara tentang aplikasi ini gitu kan ya. Tentunya ada nggak sih struggle ataupun kendala ketika pembuatan aplikasi ini tuh apa aja gitu? Ya, memang kita proses sampai dengan sekarang juga masih dalam tahap pembangunan ya. Pembangunan harus kita minta masukan dari sana sini gitu kan. Jadi ya memang banyak kendala Mas. Jadi masih banyak kendala, tapi coba kita tetap selesaikan. Pasti banyak kendala. Oke ya, kita support secara bersama ya buat pemirsa yang ada di rumah dengan tentunya sinergi ini antara badan usaha, kemudian juga pemerintah Kota Pekalongan, masyarakat Kota Pekalongan gitu ya, agar semuanya baik, karena ini kembali lagi untuk masyarakat Kota Pekalongan ya. Pak Cai, kalau boleh tahu, kalau tadi kan sudah dijelaskan bagaimana sih operasional, kemudian juga kerja dari aplikasi ini ya, ataupun Katalis. Kemudian kalau umpamanya untuk masyarakat gitu ya yang ingin mengajukan CSR gitu melalui ini, itu seperti apa sih step by stepnya Pak? Ya, Cai, bisa dijelaskan? Ya, ini masa transisi itu ya, kita masih masa transisi karena ini kan masih mulai, nanti seumpamanya sudah jalan, nah biar tahu gitu, cek gitu. Ya, sebelum sampai jauh ke sana, kita ingin sampaikan juga bahwa sesuai dengan di Perda itu, Mas Aziz, ada beberapa bidang yang dikelompokkan gitu. Yang pertama ada pendidikan, artinya juga teman-teman yang memang di dunia pendidikan itu juga punya kesempatan untuk mengakses alokasi dana itu. Yang kedua kesehatan, itu juga ada. Kemudian yang ketiga itu untuk kesejahteraan sosial, misalkan terkait dengan bakti sosial, kemiskinan itu juga ada. Kemudian yang keempat ini adalah kewirausahaan, pembinaan wirausaha itu juga bisa mendapatkan kesempatan. Kemudian yang kelima infrastruktur, itu juga masuk dari bidang yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan TJSL itu gitu. Nah, sekarang ini kan dari masyarakat biasanya mengakses langsung ke badan usaha yang di Kota Pekalongan itu, nggak perbankan, langsung ke apapun lah yang ada di Kota Pekalongan. Dan ini sesuatu yang menurut saya sebagai sesuatu yang wajar dalam pandangan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tertentu dibagi ke masyarakat yang lain yang memang membutuhkan, supaya perputaran ekonomi juga tetap bisa berjalan. Nah, nantinya kalau aplikasi ini sudah mulai ada, maka masyarakat bisa mengakses penyampaian proposal itu lewat aplikasi itu gitu, sehingga tidak perlu kemana-mana gitu kan, badan usahanya siapa dan seterusnya. Yang masih akan kita pelajari lebih lanjut adalah kita berharap bahwa aplikasi ini tidak mempersulit gitu ya Mas. Misalkan dalam artian menjadi masyarakat nggak tahu ini sudah sampai kemana nih proposal saya gitu kan. Nah itu
aplikasi itu seperti halnya kalau kita mungkin tracking itu juga ada ya, beberapa mirip dengan e-commerce gitu. Nah, e-commerce Itu kan bisa ini sampai mana nih gitu kan. Cirebon paketan ditunggu gua paketan, gitu. Iya betul. Kan. Itu mirip-mirip dengan itu. Wah, luar gitu. biasa ya. Ini yang bikin Pak Ugi nih. Tim nih. Oh, tim luar biasa ya. Tapi Nanti leadernya ini Mas Uji luar biasa nih Pak Ugi itu memang ya super kayak gitu, Ya, canggih. ya. Oke, Pak C nanti kita lanjutin lagi karena kita Siap. harus break terlebih dahulu. Ini pemirsa yang ada di rumah tentunya sangat luar biasa sekali. Jadi sudah ada gambaran bahwa CSR ataupun bisa dikatakan TJSL ini untuk semua bidang, tidak hanya UMKM saja ya. Ya, Karena tadi sudah dijelaskan ada kelompok-kelompoknya pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan juga tentunya wirausaha. Nanti kita akan obrolin lagi secara detail. Tentunya masuk bersama dengan Pak C dan juga Pak Ugi. So tetap di program Expose lebih dekat, lebih santai. Kita lanjutin lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose lebih dekat lebih santai. Pak Cai, kita lanjutin lagi ya pembahasan episode kali ini tentunya tentang TJSL BU dan juga aplikasi Katalis gitu. Ini sangat menarik sekali. Kan ini kan tadi dikatakan bahwa masih apa ya ibaratnya membangun dan membangun. Rencananya kapan aplikasi ini di launching ataupun pra-launchingnya Pak Cai? Monggo. Memang tahapannya ini kan satu yang jelas kita akan melihat kesiapan dari aplikasi ini, dan nanti secara pelan kita akan lakukan pengenalan terlebih dahulu kepada stakeholders utama kita, bagaimana operasionalisasi atas aplikasi itu. Rencananya kalau misalkan bisa berjalan, insya Allah besok pagi kita akan lakukan pengenalan itu aplikasinya, sehingga stakeholders utama dari penyelenggaraan TJSLBU seperti ada Pak Wali, Pak Sekda, atau juga dari badan usaha yang perwakilan yang ada di Kota Pekalongan bisa mengenal tentang aplikasi itu. Kemudian kepada umum nanti kita coba gabung dengan kegiatan Jalan Sehat dari Korpri, karena di Jalan Sehat Korpri juga ada badan usaha yang diundang yang kebetulan ikut berpartisipasi memeriahkan hari ulang tahun Korpri, hari ulang tahun Dharma Wanita, yang hari Minggu itu akan ada Jalan Sehat di Taman Wisata Laut Pasir Kencana. Wah, luar biasa. Tapi itu saya kira acaranya belum meriah karena MC-nya nggak pakai Aziz. Ini sambil menyelam minum air ya. Iya. Canda ya Pak saya. Oke, luar biasa sekali. Enggak, bercanda ya. Luar biasa sekali. Semoga nanti acaranya pra-launchingnya ataupun launchingnya lancar ya Pak Cai ya. Amin. Badan usaha paham akan hal ini karena ini baik untuk semuanya dan juga mempermudah badan usaha. Saya ke Pak Uji lagi nih. Pak Uji, kalau kita berbicara tentang ini kan belum pra-launching ataupun launching gitu Pak Uji. Tapi bisa nggak sih untuk di-share gitu bagaimana bukan cara ya mengaksesnya itu, alamatnya di mana, kemudian biar masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah ada gambaran nih, bisa melihat aplikasi itu sendiri gitu, ada apa saja sih di dalamnya gitu. Monggo Pak Uji. Oke. Sebetulnya belum kan ya Pak ya, nunggu launching dulu. Belum ya berarti ya. Berarti Nunggu untuk launching dulu, Pak. masih di surprise Kalau ya. Jadi sabar. Subdomainnya sudah kita siapkan. Oke, juga ya. sudah on air, juga sudah on di server ya. Hari ini juga udah on, tapi saya belum berani. Karena belum launching itu gitu ya. Saya takut Ibarat keduluan. surprise. Anak baru lahir belum puputan gitu Oh, kan. belum puputan ya. Jadi nunggu pengajiannya adalah Jalan Sehat di TWL gitu. Bisa ya. Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah kalau memang penasaran nanti dipantengin aja mungkin di sosial medianya Bapeda ya. Di situ nanti otomatis akan di-share gitu kan ya, mana sih linknya, kemudian juga aplikasinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi dipantengin aja. Oke, sekarang saya ke Pak Cai lagi. Pak Cai, TJSL ini kan sepertinya dibentuk forum gitu ya. Iya. Kalau apa sih sebenarnya tujuan dari dibentuknya forum itu, bisa dikasih tahu nggak? Ya, dibentuknya forum ini menjadi jembatan komunikasi antara
apa yang menjadi visi misinya pemerintah Kota Pekalongan, arah kebijakan pembangunannya, bagaimana sasaran-sasaran pembangunan sampai diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan itu seperti apa. Kemudian dari sisi badan usaha tentu teman-teman badan usaha punya aktivitas kegiatan TJSLBU yang kemudian sepertinya ada beberapa klasifikasi atau apa ya, ciri gitu ya. Ada yang memang sudah terencanakan dengan baik dalam 1 tahun gitu. Ada juga yang memang spontan gitu, pada saat ada keperluan langsung dikeluarkan gitu. Nah, forum ini nanti akan menjembatani antara program kegiatan yang memang dirancang oleh pemerintah Kota Pekalongan dalam tahun ke depan, kemudian akan disinergikan, dikomunikasikan melalui forum TJSLBU tersebut yang mewadahi badan usaha yang ada di Kota Pekalongan. Oke, jadi peran forum ini sangat penting juga ya, tentunya sangat penting. Betul banget. Oke, sekarang saya ke Pak Uji lagi. Pak Uji, kalau kita berbicara tentang aplikasi ini gitu kan ya, tentunya tadi sudah dijelaskan sama Pak Cai, bahwa ini adalah pertama kali ataupun pilot ya, bisa dikatakan seperti itu di tahun ini. Nanti kita akan melihat bagaimana responnya tahun depan gitu kan, dan perkembangannya seperti apa. Nah, sebagai tentunya programmer gitu yang membuat aplikasi ini bersama tim ya, bersama tim nih. Bersama tim, apa sih tentunya goals ataupun target dari Pak Uji dari sebelum gitu ya adanya aplikasi ini, aplikasi Katalis, dengan adanya aplikasi ini, apa targetnya Pak? Oke. Saya berharap sih kami tim, saya bukan programmer sih Mas Aziz. Mas Uji ini multi talentan. Nah iya kan, makanya saya bilang ya langsung aja sebut todong programmer gitu. Karena membuat aplikasi kemarin seksama Pak Uji gitu kan. Nah sekarang Katalis Pak Uji lagi. Kalau nggak programmer apa Pak? Tukang masak, master chef dong. Mau nggak Pak Uji? Jadi tahap awal mungkin kita pengen ada laporan Mas Aziz. Jadi saya juga kalau daerah lain itu ada Pak ya laporan ya, CSR di suatu daerah ini sekian tahun sekian, paling enggak itu dulu. Kemudian target jangka pendek ya pembangunan database-nya dulu Mas, melengkapi database-nya. Kita juga sudah koordinasi dengan Kemenkop gitu ya, yang tentunya 46.000 itu. Okay. Kemudian kita sudah dapat dari BPMPTSP juga, nanti datanya akan kita tanam. Jadi mudah-mudahan yang jangka pendek ini sih itu aja dulu Mas, untuk database. Kemudian laporan. Yang itu yang paling penting ya, karena kalau umpamanya database ataupun laporan itu nggak rapih, itu kayaknya suatu pemerintahan kota ataupun kabupaten kurang gitu ya Pak ya. Ketika dirapikan dalam sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada, itu kan bisa dikatakan nanti syukur-syukur Kota Pekalongan bisa mendapatkan penghargaan lagi juga ya Pak ya. Itu kan bonusnya. Iya, ya nggak sih? Paling pokok sinergi pembangunan. Nah, dan juga kotanya maju gitu, masyarakatnya ataupun tentunya Pak ya, rakyatnya itu makmur gitu ya. Oke, sekarang saya ke Pak Cai lagi. Pak Cai, kalau kita berbicara tentang hak dan juga kewajiban badan usaha di kegiatan ataupun program ini, apa sih Pak Cai, bisa dijelaskan monggo? Ya, kalau kewajibannya tentu kita menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam dalam perda, bahwa memang sebagian keuntungan dari perusahaan itu supaya diwujudkan dalam bentuk CSR atau TJSLBU gitu. Itu kewajiban yang nanti melekat ke dalam badan usaha gitu. Nah, hak-haknya dalam hal ini yang kami coba menjembatani supaya saling mendukung, karena kepentingan dari perusahaan tentu performa perusahaan akan naik gitu ya. Oleh karena itu pada saat pelaksanaan dari TJSLBU kita akan fasilitasi dalam hal pelaporan dan juga informasi ke publik. Informasi publik itu beberapa kali kalau pas kita sampaikan itu menjadi hal penting juga bagi badan usaha, bahwa rate-nya perusahaan itu juga akan didukung pada saat dia mengeluarkan CSR atau TJSLBU-nya.
secara umum seperti itu atas penyelenggaraan dari TJS LBU itu Mas Aziz. Oke ya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang hak dan kewajiban badan usahanya, dan sekarang bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan TJS LBU ini, Pak Cai? Bisa dijelaskan? Yang pertama tentu partisipasi dalam hal perencanaannya gitu ya, perencanaannya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan atas kebutuhan-kebutuhan real yang ada di masyarakat. Meskipun kemudian di aspek perencanaan tidak mesti bahwa sebuah perencanaan pasti akan bisa didanai. Tentu berbagai pertimbangan baik itu secara prioritas maupun juga ketersediaan penganggaran itu menjadi hal yang pemikiran dalam sebuah kajian bahwa sebuah program kegiatan akan dijalankan tidak gitu. Kemudian yang berikutnya, masyarakat tentu berpartisipasi dalam hal pas pelaksanaan gitu. Pada saat nanti ada kegiatan TJS LBU, tentu tidak berarti bahwa semua masyarakat pasti akan mendapatkan bagian, itu tidak gitu ya. Tetapi manakala ada kegiatan yang bersumber dari TJS LBU, kemudian masyarakat kebetulan mendapatkan alokasi itu, maka seyogianya bisa memanfaatkan alokasi anggaran yang bersumber dari TJS LBU itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau misalkan ada kegiatan pelatihan, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, menerima ilmunya, bagaimana bisa mengimplementasikan sehingga kegiatan usaha UMKM yang mendapatkan pelatihan itu nanti bisa berkembang dengan baik. Itu partisipasi yang tentu sangat diharapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan, di mana berusaha untuk mencari berbagai sumber pendanaan dan masyarakat bisa gayung bersambut untuk memajukan dirinya sendiri. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi kita sudah tahu ya apa saja sih sebenarnya hak dan kewajiban dari badan usaha, kemudian juga bagaimana peran masyarakat ini di tentunya program TJS LBU ini. Dan sepertinya juga biasanya nih Pak Cai ya, kalau badan usaha itu kan juga pasti ada concern tersendiri gitu ya, nggak bisa semuanya itu terserah sama masyarakat ataupun yang mengajukan gitu. Betul. Karena mereka mungkin concernnya kesehatan, otomatis akan memberikan CSR tersebut ke bidang kesehatan seperti tadi mungkin operasi bibir sumbing ya, mata katarak dan juga lain sebagainya. Kemudian last question dong buat Pak Cai, harapan nih buat kegiatan TJS LBU dan juga aplikasi Katalis ini untuk ke depan apa, monggo? Ya, harapan kami kalau nanti dari kegiatan TJS LBU ini bisa berjalan, maka akan bisa bersinergi dalam hal untuk pencapaian target-target pembangunan yang ada di Kota Pekalongan, untuk bareng-bareng mengatasi berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekalongan, sehingga bisa juga berdampak kepada masyarakat secara positif dengan menggunakan berbagai sumber pembiayaan yang ada di Kota Pekalongan itu. Amin ya robbal alamin. Pak Uji silakan bisa menambahi. Ya, kalau saya sih berharapnya itu tadi Pak, berjalan gitu ya. Kemudian aplikasi ini betul-betul tidak menyulitkan gitu ya. Yang penting tidak menyulitkan. Jadi masyarakat tidak merasa disulitkan, tetapi pemerintah juga mendapatkan informasi yang terkait dengan TJS LBU, dan ini juga terkait dengan perencanaan pembangunan juga. Mungkin itu Pak. Luar biasa. Semoga harapan dari Pak Cai dan juga Pak Uji bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Luar biasa ya hari ini. Terima kasih Mas Aziz diberikan kesempatan untuk gabung di sini. Luar biasa. Ini penting untuk pemirsa atau masyarakat Kota Pekalongan ya, karena ini informasi yang sangat penting juga. Sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa kita harus pamit undur diri. Terima kasih. Semoga informasi tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dan kita semuanya, obrolan di sini ataupun diskusi di sini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya Aziz Mahendra harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose. Lebih dekat, lebih santai hanya di Batik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.